Wah, gawat banget nih. Kenzo dan Mutiara alami kecelakaan bareng-bareng. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Oh iya, sebelum lanjut alur ceritanya, ini mau disclaimer dulu ya, kalau video ini agak sedikit lebih panjang supaya kita semua sama-sama tahu kronologinya seperti apa. Ini video sengaja mimin durasi panjang dan ada pendeknya biar kita sama-sama mengerti ya dengan apa yang bakal terjadi setiap harinya dan setiap episodenya. Setuju ya teman-teman? Oke, sekarang kita masuk. Jadi, setelah Mutiara ini bertemu dengan Ivan di episode sebelumnya, Mutiara pun juga akhirnya pulang. Nah, ternyata Mutiara tuh dapat tugas untuk mengantarkan makanan buat si Ivan ini. Buat Kenzo. Tapi Kenzo pun juga kali ini tuh nggak mau jahit lagi ya sama Mutiara karena udah janji juga sama Mutiara sebelumnya. Bagi Kenzo ya, Mutiara bawain makanan buat Kenzo karena Kenzo seneng aja dianterin makanan sama Mutiara. Dan kayaknya sih udah mulai agak-agak baper dikit gitu loh teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, Kenzo tuh kayak hampir nggak pernah bisa luput dari Mutiara. Maksudnya apa? Stefania tuh pasti ingin melibatkan Mutiara, entah itu dalam makanannya, apapun itu. Pokoknya pengen semua barangnya, apapun itu pengen melibatkan Mutiara. Dan ini tuh bikin baper banget. Tapi tentu aja langkah mereka berdua untuk bisa berlayar itu selalu mendapatkan halangan dan rintangan yang datang dari Sandra. Siapa lagi ya kalau bukan Sandra. Nah, ketika Mutiara ini sedang berjalan kaki dan ingin mengantarkan makanan tersebut, bekal makanan kepada Kenzo, tiba-tiba Sandra datang menghampiri Mutiara. Nah, sebetulnya dari kejauhan tuh Kenzo udah tahu teman-teman, ngelihat ada Sandra dan juga Mutiara. Cuman Kenzo ngebiarin dulu nih, pengen lihat Sandra ini sejauh apa jahat kepada Mutiara. Karena kan bagi Kenzo sekarang udah tahu Mutiara tuh orangnya baik, bahkan suka sholat malam juga, dan gak pernah aneh-aneh. Berbeda dengan Sandra, apalagi ketika kemarin Sandra ngomong di teleponnya dari Kayla, akhirnya terbongkar semua kebusukan Sandra secara perlahan. Jadi bagi Kenzo ini sudah cukup membuat Kenzo tahu siapa Sandra yang sebenarnya. Tapi balik lagi, karena Sandra ini pun juga erat dan lekat dengan keluarganya dari Aditya dan juga Rianti, jadi Kenzo sulit untuk menjauh. Jadi yang bisa Kenzo lakukan ya menghindar aja, pelan-pelan menghindar. Kayak apa ya, kayak mungkin seperti kita suka sama lawan jenis kita, tapi karena lawan jenis kita tuh gak deketin kita terus, kitanya ngejauh perlahan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini pun juga dilakukan oleh Kenzo kepada si Sandra ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Karena ngelihat Sandra dan juga Mutiara pun juga bercengkrama alias mengobrol, Kenzo pun juga memandangi dari kejauhan saja. Nah, di sini ternyata Sandra tuh nanya mau kemana, mau ngapain, bawa apa gitu loh. Terus Mutiara pun juga menyampaikan kalau ia membawa bekal makanan untuk diberikan kepada Mas Kenzo. Terus di sini pun juga Sandra tuh benar-benar seperti nggak menerima teman-teman. Bagi Sandra, siapapun perempuan yang terlibat dan dekat dengan Kenzo itu artinya adalah musuh bagi Sandra. Dan harusnya sih pada momen itu, kalau Sandra nggak ribet aja teman-teman ya, kalau Sandra tuh nggak recokin Mutiara, nggak bikin Mutiara tuh jadi tergesa-gesa, mungkin semuanya itu nggak akan terjadi. Nah, karena Mutiara tahu kalau Sandra tuh pasti bakal ngoceh A sampai Z, bilang ini, bilang itu, pokoknya ngeselin banget. Hasil udah Mutiara cabut aja. Nah, tapi gara-gara inilah pada akhirnya semua terjadi. Jadi ketika Mutiara ingin menyeberang, secara tiba-tiba Mutiara tidak melihat ada mobil yang mengarah kepada Mutiara. Dengan sigap teman-teman tahu, ya, sang pujaan hati yaitu Kenzo datang untuk mencoba menyelamatkan Mutiara. Namun sayang seribu sayang, karena Kenzo pun juga sedikit telat menyelamatkan Mutiara dan laju mobil yang begitu cepat dan juga hebat akhirnya mengakibatkan Mutiara dan Kenzo pun juga mengalami kecelakaan bersama-sama. Dan hal ini pun membuat mereka terpental cukup jauh beberapa meter. Dan sontak saja hal ini pun bikin Sandra histeris dan juga berteriak. Ya, andaikan aja Sandra ini nggak ribet dan Sandra pun juga nggak ngerecokin gitu loh ibaratnya kepada Mutiara, mungkin Mutiara udah ngasih tuh bekal makanannya kepada Kenzo. Dan Kenzo pun juga dari jauh tuh udah ngeliatin teman-teman sebelum kecelakaannya, wah si Mutiara udah bawa makanan nih, seneng nih mau makan. Tapi karena direcokin sama Sandra yang bilang kalau Sandra sama Kenzo tuh mau dinner bareng lah, mau makan bareng lah, inilah itulah, alhasil kecelakaan tersebut pun juga terjadi. Dan teman-teman tahu apa?
Yang paling parahnya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Sebelum itu kita bahas dulu nih, apa yang terjadi setelah kecelakaan tersebut. Setelah pada akhirnya mengalami kecelakaan, Kenzo dan juga Mutiara akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun juga akhirnya Kenzo bersama dengan Mutiara langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat dan langsung dilakukan operasi secara bareng-bareng. Entah ini di ruangan yang sama atau enggak, tapi ini sedih sebetulnya, cuman ngerasa kayak so sweet aja karena mereka tuh udah mulai ngerasain momen-momen kayak jatuh bareng, ketabrak bareng, berobat bareng, operasi bareng, sembuh bareng. Walaupun ini konteksnya kurang baik ya sebetulnya, tapi kayak banyak mulai hal-hal bareng yang benar-benar membuat mereka tuh seperti secara nggak langsung tuh terkoneksi, teman-teman. Contoh di episode sebelumnya, ingat ya ketika Bipa mengantarkan teh manis kepada Kenzo, terus Kenzo di malam itu sedang sholat malam, dan tentu saja Mutiara pun juga sama. Itu tuh udah bikin mereka sama-sama tahu, wah ternyata baik Kenzo maupun juga Mutiara sama-sama tahu nih, mereka berdua sering sholat malam juga, yang mana ini seperti menjadi pondasi lah awal bagi mereka untuk bisa semakin dekat satu sama lain. Nah, habis kecelakaan ini pun juga teman-teman membuat Mutiara dan juga Kenzo pun juga pada akhirnya jadi semakin dekat dan semakin dekat. Nah, terus Min mau ngelanjutin lagi nih. Ketika yang paling penting setelah kecelakaan itu adalah apa? Ya, si Sandra ini teman-teman benar-benar menyebalkan. Ketika momen dimana masuk rumah sakit, teman-teman tahu Sandra menyalahkan Mutiara. Sandra mengatakan kepada Rianti kalau Mutiara adalah penyebab kecelakaan dari Kenzo. Sebetulnya bukan Mutiara, tapi gara-gara Sandra. Kalau Sandra ini nggak menghalangi Mutiara seperti yang menjelaskan tadi, mungkin Mutiara bakal baik-baik aja dan nggak akan seperti ini. Tapi kita pun juga semua tahu, bukan Sandra namanya kalau nggak terus merecoki hubungan Mutiara dan juga Kenzo. Makanya di kesempatan kali itu bener-bener kayak baik itu Rianti, terutama Sandra tuh kayak puas banget untuk menghina-hina Mutiara, teman-teman. Makanya ini menjadi sebuah hal yang cukup sedih sebetulnya. Tapi beruntungnya Kenzo dan juga Mutiara pun juga berhasil selamat dan tidak perlu mendapatkan perawatan yang begitu hebat, gak perlu mendapatkan perawatan medis yang begitu luar biasa hebatnya. Karena mereka berdua pun juga akhirnya bisa sadar, bisa kembali berbincang, ngobrol setelah operasi pun berjalan dengan lancar. Dan ini PR berat banget sebetulnya. Jadi ketika Sandra ini tuh bilang sama Rianti kan ya, kalau ini bla 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 dan lain sebagainya macamnya semua gara-gara Mutiara lah, inilah itulah yang menyebabkan Kenzo pun juga alami kecelakaan, nanti pun juga bakal dibela oleh Aditya. Karena secara kronologi pun juga memang niat dari Kenzo adalah untuk menyelamatkan Mutiara. Karena Kenzo tahu sebelumnya Mutiara ini habis ngobrol bareng Sandra. Justru gara-gara kejadian inilah yang bikin Kenzo semakin benci kepada Sandra. Dan ini pun juga yang bakal mungkin membuat Sandra pun juga dalam tanda kutip terlibat tindak pidana ya. Karena dalam tanda kutip kurang lebih sengaja lah membuat Mutiara tuh kecelakaan meskipun tidak secara langsung. Karena kan nanti semua kronologinya bakal dibahas. Nanti deh teman-teman pun juga bakal melihat akan seseru apa di episode malam ini. Jadi episode malam itu lebih banyak sedihnya, lebih banyak emosionalnya, ada senangnya juga karena dampak dari semua kejadian ini dan kecelakaan itu bikin Mutiara dan juga Kenzo itu semakin dekat teman-teman satu sama lain. Dan menurut Mimin ini menjadi sebuah hal yang sangat bagus juga meskipun dalam tanda kutip ya kecelakaannya tuh nggak bagus. Tapi momen ini, proses sembuhnya mereka, kebersamaannya mereka yang nanti bakal menghadirkan situasi romantis dari mereka berdua. Dan sepertinya pasangan Zora kita semua ini gak lama lagi bakal segera berlayar. Yang paling seru tuh adalah teman-teman ketika nanti sembuh ya, Kenzo tuh bener-bener ngerasain betul. Melihat Kayla tuh ya udah asprinya aja, ngelihat Sandra ya udah dianggap teman aja. Tapi begitu melihat Mutiara dan perempuan-perempuan lain yang ada di sekitar Kenzo, Mutiara ini selalu berada di garis paling depan sehingga bikin Kenzo tuh sadar kalau ada sesuatu yang berbeda dari Mutiara, yang mana ini benar-benar bikin Kenzo mulai tertarik dan akhirnya semakin dekat. Lucu banget ya pokoknya. Jadi nanti setelah sembuh tuh bakal ada tetap berantem-berantem kecilnya, bakal tetap ada keseruannya, ya tentulah ya.
identik dari Kenzo dan juga Mutiara tuh kan berantem lucunya mereka teman-teman. Tapi ini bakal semakin seru, semakin romantis dan lain sebagainya macamnya. Dan semoga aja segera sembuh ya bagi Kenzo dan juga Mutiara. Ayo, siapa yang udah gak sabar ketemu Kenzo dan Mutiara di episode malam ini alias sore ini? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.